Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Bertemu lagi dengan Bu Ros dalam pembelajaran literasi untuk kelas 9. Dan pada kesempatan hari ini sesuai dengan janji Bu Ros kemarin, Bu Ros akan membahas soal macam-macam soal literasi, dimulai dari beberapa jenis soal yang kemarin sudah Bu Ros sampaikan ke kalian, dimulai dari soal yang berbentuk pilihan ganda kompleks, kemudian ada benar salah, kemudian ada soal uraian singkat, dan yang terakhir ada soal esai atau uraian panjang. Seperti apa soalnya? Mari kita simak bersama. Baik anak-anak, hari ini Bu Ros akan membahas tentang soal literasi. Seperti yang sudah Bu Ros janjikan kemarin, hari ini Bu Ros akan membahas beberapa tipe soal, dan untuk jenisnya, hari ini Bu Ros akan membahas mengenai literasi membaca dan literasi numerasi. Kenapa hanya dua ini yang Bu Ros bahas? Karena memang untuk asesmen kompetensi minimum atau yang akan kalian lebih kenal dengan sebutan AN atau asesmen nasional, jadi seperti gantinya ujian nasional, hanya saja nanti untuk SMP berada di tingkat kelas 8. Nanti di sana yang keluar adalah soal literasi membaca dan numerasi. Nah, untuk kelas 9 kita persiapkan soal-soal ini nanti untuk persiapan ujian sekolah kalian ya. Karena kemungkinan besar nanti ujian sekolah kalian, soal-soal yang keluar nanti akan hampir sama dengan soal-soal literasi membaca dan literasi numerasi. Baik, seperti yang Bu Ros sampaikan kemarin, untuk soal literasi membaca itu nanti pokok bahasan yang akan menjadi ilustrasi bacaannya itu tidak hanya berasal dari bahasa Indonesia saja, bisa saja berasal dari IPA, dari IPS, dari matematika itu sendiri, ataupun mata pelajaran yang lainnya selain bahasa Indonesia. Baik, kita langsung saja ke soal nomor 1. Di sini Bu Ros akan memberikan contoh literasi membaca. Nah, yang pertama ini. Di sini soalnya ada gambar tentang manfaat makan ikan. Ya, di sini kalian bisa melihat ada gambar yang berjudul manfaat makan ikan. Kemudian di sebelah kanannya ada berbagai macam informasi. Informasi ini berisi tentang apa saja sih manfaat ketika kita makan ikan. Terus di bawahnya ada perbandingan kandungan omega 3 yang terkandung dalam beberapa jenis makanan. Dan kita lihat ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kalian diminta untuk mencari manfaat ikan yang sesuai dengan infografis yang ada di atas. Berarti yang sesuai dengan gambar ini ya. Kita lihat ke pilihan jawaban yang A. Mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Apa saja nutrisi yang diperlukan oleh tubuh? Kita lihat. Di sini di poin yang pertama, di sini ya. Di bagian bergizi tinggi, di sana ada mengandung protein, lemak, minyak ikan, vitamin A, D, B6, B12, mineral, zodium, dan zat besi. Apakah itu termasuk nutrisi yang diperlukan oleh tubuh? Bisa jadi. Oke, berarti coba kita lihat pilihan jawaban yang lainnya. Untuk yang B, mengandung vitamin B6 lebih banyak bila dibandingkan dengan udang. Vitamin B6 lebih banyak bila dibandingkan dengan udang. Nah, di sana, kalau kita lihat dari gambar ini, kurang tepat karena tidak ada info tentang kandungan vitamin B6. Tetapi, untuk info yang ada di gambar ini, di infografis ini, kandungan ikan itu yang lebih banyak adalah di omega 3-nya, bukan di bagian vitamin B6. Berarti ini bisa kita coret terlebih dahulu. Kita lihat ke yang C.
C tidak tepat juga. Karena apa? Di sana tulisannya adalah hingga usia 3 tahun. Oke, ini yang perlu kalian garis bawahi. Hingga usia 3 tahun. Nah, sedangkan di sini ikan berperan penting dalam peningkatan gizi terutama 1000 hari pertama kehidupan. Nah, bukan hingga ya. Kalau hingga kan berarti berperan pentingnya hanya sampai pada anak usia 3 tahun. Setelah anak usia 3 tahun, maka tidak ada peran penting lagi. Padahal kandungan ikan tadi banyak. Jadi tentu saja kandungan ikan itu akan bisa berperan penting tidak hanya di usia anak sampai 3 tahun saja, tapi lebih dari itu. Bahkan untuk kalian yang remaja, untuk usia manula, semuanya insya Allah ikan itu sangat berperan penting. Jadi C belum benar. Kita lihat ke pilihan yang D, membantu tubuh memproduksi sel-sel baru. Kalau kita lihat di sini, berfungsi sebagai antioksidan. Lihat ya yang ini. Mencegah kerusakan sel-sel tubuh dan memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Apakah di sana dikatakan membantu untuk memproduksi sel-sel baru? Bukan, tetapi ikan itu dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, bukan memproduksi sel-sel yang baru. Bila kita melihat dari infografis yang ada di atas. Berarti yang D juga belum. Kita lihat yang E, menurunkan kemungkinan terserang penyakit jantung, mengurangi resiko penyakit seperti jantung, stroke, darah tinggi, radang sendi, depresi, dan Alzheimer. Oke, apakah bisa? Kalau kita lihat, sebenarnya yang E ini bisa jadi pilihan jawabannya. Tetapi yang harus kita garis bawahi adalah infografis mengenai ikan itu dapat mengurangi resiko penyakit tidak hanya fokus pada jantung saja, tetapi pada yang lainnya juga. Bisa juga pada stroke, darah tinggi, radang sendi, depresi, dan Alzheimer. Dan di sini kemungkinan terserang penyakit jantung, maka hanya jantung saja. Kalau kita lihat dari infografis yang ada di atas, ini bisa kurang tepat. Karena lebih tepat yang mana? Lebih tepat yang A. Kenapa? Karena mengandung nutrisi yang diperlukan tubuh. Nutrisi di sini yang dimaksud adalah ini tadi, bergizi tinggi. Gizi sama saja artinya dengan nutrisi. Ingat ya, gizi artinya sama dengan nutrisi. Dan di sana nutrisinya kandungannya juga banyak sekali, jadi sangat kompleks. Berarti yang paling tepat adalah jawaban yang A. Oke, untuk soal nomor 1, kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Di soal yang kedua, kita bertemu dengan sebuah teks yang berjudul Ironi Konsumsi Ikan di Indonesia. Kenapa? Di sana ada 3 paragraf, kemudian di sana ada pertanyaan, manakah pernyataan yang merupakan fakta, di sini ya, dan mana yang merupakan opini terkait ironi konsumsi ikan di Indonesia. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan pertama? Yang harus kalian lakukan pertama adalah silahkan kalian baca teksnya dan kalian pahami isi teksnya. Kita lihat dari paragraf yang pertama, potensi sumber daya ikan di Indonesia selama ini dikenal sangat berlimpah. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat potensi sumber daya ikan saat ini sudah mencapai 9,9 juta ton. Selain itu, potensi luas lahan budidaya ikan juga mencapai 83,6 juta hektar. Namun, dari semua potensi tersebut, minat masyarakat untuk mengonsumsi ikan sebagai lauk masih harus terus ditingkatkan. Konsumsi masyarakat Indonesia terhadap ikan masih terbilang rendah. Rata-rata tingkat konsumsi ikan di Indonesia baru mencapai 41 kg per kapita per tahun. Meski mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di 37 sampai 38 kg per kapita per tahun, tingkat konsumsi ikan di Indonesia masih kalah jauh dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia.
70 kg per kapita per tahun, dan Singapura 80 kg per kapita per tahun, bahkan kalah telak dengan Jepang mendekati 100 kg per kapita per tahun. Beberapa hal yang menjadi penyebab masih rendahnya tingkat konsumsi ikan di Indonesia, diantaranya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang gizi dan manfaat ikan bagi kesehatan dan kecerdasan, rendahnya suplai ikan akibat kurang lancarnya distribusi, belum berkembangnya teknologi pengolahan dan atau pengawetan ikan sebagai bentuk keanekaragaman dalam ikut memenuhi. Oke, di sana teksnya berhenti sampai di sana. Kita lihat di sini. Kita lihat di pernyataannya dan kemudian kita diminta untuk menjawab apakah itu fakta atau opini atau pendapat dari teks yang ada di atas. Yang pertama, tingkat konsumsi ikan di Indonesia jauh lebih rendah dari negara tetangga. Kita bisa lihat di paragraf berapa tadi? Kedua ini. Berarti fakta atau opini? Fakta. Kenapa Bros bilang fakta? Karena di sini ada data yang disebutkan. Ini Malaysia 70, sedangkan Indonesia berada di 41. Kemudian Singapura 80, bahkan Jepang 100 kg. Itu kan negara tetangga kita. Berarti di sana masuk ke fakta. Pendistribusian ikan tidak berjalan baik, fakta atau opini? Kita lihat, berarti tadi berada di bagian penyebab rendahnya. Kurangnya pemahaman, rendahnya suplai ikan akibat kurang lancarnya distribusi. Terus setelah itu belum berkembangnya teknologi pengolahan atau pengawetan. Ya, untuk yang nomor 2, karena begini, yang pertama yang harus kalian ketahui adalah fakta pasti ada datanya, ada angka yang disebutkan, ada sumber yang disebutkan. Nah, apabila kita melihat di paragraf ketiga ini, tidak ada sumber yang disebutkan, tidak ada angka yang disebutkan juga, maka di sini di paragraf ketiga ini adalah pendapat dari si penulis. Apakah pada kenyataannya nanti di lapangan seperti ini? Belum tentu. Karena belum bisa dibuktikan, karena tidak ada angka yang jelas, tidak ada sumber yang jelas dari mana si penulis mendapatkan hal ini, maka untuk nomor 2 ini masuk ke dalam bagian opini. Paham ya? Selanjutnya di nomor ketiga, pengolahan maupun pengawetan ikan masih tertinggal. Apakah ini fakta atau ini opini? Lagi-lagi karena ini tidak ada angka dan tidak ada sumber yang dicantumkan, maka untuk nomor 3 ini masuk masih dalam opini juga. Kita lihat ke pernyataan yang keempat. Potensi ikan di Indonesia hampir mencapai 1.000 juta ton. Ingat, ada angka di sana. Kita lihat apakah ini berada di paragraf kedua? Bukan. Paragraf pertama ini ya. Potensi sumber daya ikan saat ini sudah mencapai 9,9 juta ton. Oke, berarti apakah hampir mencapai 10 juta ton? Ya, berarti karena ada angka di sana, berarti masuknya ke fakta. Oke, nomor 2. Mudah kan? Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Di sana ada satu poster bertuliskan ayo makan ikan. Kemudian di bawahnya ada tulisan sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan. Gemar ikan. Oke, pertanyaannya adalah di sini pertanyaannya kalian diminta untuk menyebutkan alasan. Berarti di sini masuk ke dalam soal essay atau jawaban dengan uraian yang panjang. Kita lihat ke soal. Pilih pada satu pilihan jawaban, kemudian tuliskan alasanmu di dalam kotak jawaban. Seorang pengamat nutrisi mengatakan bahwa slogan sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan adalah berlebihan. Setelah membaca ketiga teks, setujukah kamu dengan pernyataan pengamat nutrisi tersebut? Setuju atau tidak setuju? Nah, jadi di sebelumnya, di soal-soal sebelumnya ada teks. Nah, kalian sudah baca satu teks tadi di sana, dan teks
sebelumnya juga kalian sudah membaca tapi berbentuk infografis yang tadi kebanyakan adalah gambar. Nah, setujukah kalian? Sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan? Itu adalah slogan yang berlebihan. Jawabannya adalah setuju. Loh, Bu, kok setuju? Iya, karena di Indonesia ada sebuah slogan juga untuk makanan, yaitu 4 sehat, 5 sempurna. Jadi harus ada nasi, harus ada sayur, harus ada lauk, harus ada buah, dan harus ada yang terakhir yaitu susu. Nah, ikan masuk ke dalam bagian ketiga, yaitu bagian lauk. Kalau tidak ada nasi, tidak ada sayur, tidak ada buah, maka nutrisi yang dibutuhkan tubuh belum komplit. Untuk membuat kita menjadi sehat, menjadi cerdas, menjadi pintar, nutrisi kita harus terpenuhi semuanya. Maka kita harus memakan makanan 4 sehat 5 sempurna. Dan karena ikan adalah bagian dari 4 sehat 5 sempurna, berarti sangat berlebihan apabila dikatakan sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan. Karena di situ makan ikan ya, berarti makan ikan saja tanpa makan makanan yang lainnya. Nah, pada teks-teks yang sebelumnya pun, di sana tidak terdapat informasi bahwa ikan merupakan satu-satunya bahan makanan yang membuat kita menjadi sehat, menjadi cerdas, dan menjadi pintar. Karena memang faktanya kita membutuhkan makanan-makanan yang lainnya, seperti kita harus makan sayur, buah, juga harus berolahraga agar kita menjadi sehat, dan yang terpenting adalah kita harus belajar agar menjadi cerdas dan menjadi pintar. Jadi alasannya seperti itu, nanti bisa kalian buat menjadi kalimat sendiri. Kita lanjut ke soal berikutnya, kita masuk ke soal literasi numerasi. Nah, soal literasi yang pertama, kalian diminta untuk mengamati sebuah jemuran ya. Di sana ada beberapa garis, ada garis A dan garis B, kemudian ada garis K dan garis S, ada garis D dan garis C, dan lain sebagainya. Bisa kalian amati di sana. Kemudian pertanyaannya adalah, pilih benar atau salah pada setiap pernyataan berikut. Panjang AB sama dengan panjang CD. Kita lihat, panjang AB sama dengan panjang CD. Karena di sini sama-sama berwarna merah, dan dengan kita membayangkan sebuah jemuran saja, maka kita jelas pasti akan tahu bahwa kedua garis ini merupakan garis yang sama. Berarti benar apa salah? Benar. Kemudian selanjutnya, panjang PQ sama dengan panjang SR. Kita lihat. PQ sama dengan panjang S dan R. Apakah itu benar? Nah, kalau kita lihat PQRS, itu kan membentuk sebuah belah ketupat. Nah, di mana belah ketupat itu pasti sisi-sisinya sama. P sama dengan Hi sama dengan R ke S ke P. Berarti belah ketupat karena semua sisinya sama, berarti pernyataan ini juga benar. Kemudian kita lihat yang terakhir, jarak Q ke S, Q ini ya, Q ke S, kita tarik ke sini, sama dengan jarak B ke C. Apakah benar? Salah, karena jaraknya harusnya adalah, karena ini dari sini ya, dari atas ya, dan ini hanya sampai di sini saja. Jadi dari jarak atasnya saja sudah berbeda, lihat. Jarak atasnya saja sudah berbeda. Berarti ini benar apa salah? Salah. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Ada sebuah teks di mana di situ ada sebuah grafik juga.
kalian diminta untuk ini, perbandingan paling sederhana antara beras IR46 dan Pandan Wangi. Kita lihat. IR46, IR46 di sini ya. Dan beras Pandan Wangi ada di sini. Kalau kita diminta untuk membandingkan secara sederhana, berdasarkan beras yang terjual, kita lihat. Di IR46 berapa yang terjual? Di IR46 yang terjual adalah 180. Terus untuk beras Pandan Wangi yang terjual adalah 380. Nah, perbandingan yang paling sederhana adalah dengan membandingkan keduanya ya. Berarti kalau perbandingan kan 180 dibagi 380. Maaf, tulisannya Bro jelek sekali. 380. Maka tinggal kita bagi. Ini hilang nolnya. Ini nolnya juga hilang. Kemudian ini dua-duanya bisa kita bagi menjadi berapa? Oh, bisa kita bagi menjadi 2. Kalau kita bagi menjadi 2, berarti 18 dibagi 2 hasilnya adalah 9. Terus 38 dibagi 2 hasilnya adalah 19. 19 apakah bisa dibagi lagi? Tidak. 9 apakah bisa dibagi lagi? Bisa, 3. Tetapi ketika nanti sama-sama dibagi menjadi 3, yang bawah tidak bisa. Maka jawabannya adalah 9/19. Itu adalah perbandingan paling sederhana untuk beras yang terjual dari beras IR46 dan Pandan Wangi. Baik anak-anak, itu tadi pembahasan soal literasi yang Guru sampaikan. Semoga kalian jadi semakin paham dengan macam-macam soal literasi, tentunya dari 5 macam soal literasi yang nanti akan kalian dapatkan ketika kalian mengerjakan soal KM. Dan yang harus kalian pahami adalah dari 2 jenis literasi yang keluar, yang pertama literasi baca tulis dan yang kedua adalah literasi numerasi. Di bagian literasi baca tulis ini kalian memang benar-benar harus paham untuk materi pembelajaran dari beberapa mapel yang lainnya, seperti mapel IPA, mapel IPS, PKN, ataupun yang lain sebagainya. Karena untuk bacaan yang muncul di sana bukan hanya bacaan dari bahasa Indonesia saja, tetapi dari berbagai macam mata pelajaran. Jadi, seperti yang Guru sampaikan sebelum-sebelumnya, tetap semangat belajar, jangan sampai bosan membaca. Kalian harus kepo dengan apa saja yang ada di sekitar kalian. Cari tahu lebih banyak tentang apapun yang ada di sekitar kalian agar kalian semakin paham dan semakin mengerti. Oke, terima kasih.